Baik, selamat malam Mbak Feby. Malam. Apa kabarnya nih Mbak Feby hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Mbak. Kalau boleh tahu kesibukan Mbak hari ini apa sih? Kesibukan akhir-akhir ini belum ada ya Mbak ya. Paling cuman nyusun apa itu namanya? Proposal saja karena saya sudah semester 7 kan ya. Udah mendekati kelulusan. Setelah proposal nanti insya Allah akan sidang proposal dan selanjutnya begitu Mbak. Semoga dapat dilancarkan ya Mbak segala urusannya. Apalagi di semester akhir ini bisa dikatakan sulit kan? Betul, sangat sulit memang untuk membagi waktunya. Mungkin yang sulit itu untuk mengumpulkan niat untuk mengerjakan proposal tersebut karena bisa dibilang kalau sendiri sih agak susah ya Mbak ya. Harus ada kayak motivasi dari teman-teman, melihat teman-teman yang sudah sidang proposal itu membuat saya ingin untuk segera menyelesaikan proposal saya gitu Mbak. Jadi dari faktor pertemanan juga sangat mempengaruhi begitu ya Mbak. Iya, karena kayak iri dan ingin cepat-cepat menyusul. Mereka sudah bisa kok, saya tidak bisa ya, gitu. Masih di sini-sini saja gitu. Iya, makanya betul. Dorongan semangatnya. Selain mengurusi itu, apakah ada kesibukan lain Mbak? Apa bekerja atau bagaimana? Kalau saya di rumah, saya suka membantu orang tua saya untuk itu namanya menjaga toko, karena keluarga saya ada toko sembako begitu Mbak di rumah. Toko sembakonya itu di mana Mbak? Apa di rumah atau di mana? Di pasar, kebetulan letaknya di pasar, jadi cukup strategis. Selain berarti dapat disebutkan bahwa kesibukan Mbak ya ini kuliah dengan pekerjaan. Ya. Cara membagi waktunya kalau boleh tahu bagaimana Mbak? Mungkin karena proposal itu bisa dikerjakan kapan saja, jadi mungkin setelah saya pulang dari menjaga toko malam hari atau sesenggangnya saya saja gitu. Karena mengerjakan proposal juga butuh waktu dan niat. Kalau tidak niat ya susah juga, kadang tidak konsen atau ada hal-hal yang mengganggu gitu. Jadi butuh tempat yang tenang dan fokus sekali gitu ya Mbak. Iya gitu. Kadang saya mengerjakannya sama teman-teman untuk meningkatkan fokus. Kalau di rumah agak susah sih Mbak. Kalau teman kan bisa buat saling sharing gitu kan ya, saling tukar pikiran. Selain itu nih Mbak, kalau boleh kan saya untuk mengambil gambar dan mengambil audio? Boleh. Nah, jadi untuk perawalan, kalau boleh tahu bagaimana masa anak-anak Mbak dulu? Apakah Mbak memang menyukai olahraga sampai dapat nih di masa kuliah memenangkan perlombaan cabang bola voli? Untuk itu dulu saat saya masih SD itu memang suka sekali sama yang namanya olahraga. Meskipun saya berbadan sebagainya, saya dulu suka olahraga Mbak. Suka olahraga seperti lari, itu dulu saya suka lari, bersepeda, itu kegiatan sehari-hari kecil. Kalau di sekolah itu ya suka lari, suka voli juga suka, tapi mungkin tidak terlalu ya. Karena di sekolahan juga tidak memfasilitasi kegiatan-kegiatan kayak gitu Mbak. Jadi untuk fasilitas keolahragaan itu masih standar-standar saja. Ya masih minim sekali, seperti lapangan bola voli tidak ada, hanya lapangan hijau biasa, hanya lapangan sepak bola malah bisa dibilang. Jadi kesukaan untuk berolahraga itu sudah ada tuh berarti ya Mbak dari masa kanak-kanak Mbak ini? Sudah, tapi ya itu karena masa kanak-kanak itu tidak didukung oleh fasilitas sekolah, jadi saya tidak terlalu menggiati kegiatan olahraga tersebut, hanya sekedar suka saja. Untuk setelah masa kanak-kanak di masa SMP atau SMA, apakah tetap berlanjut kesegemaran Mbak ini dalam olahraga? Berlanjut, tapi tidak terlalu bisa ya Mbak ya. Soalnya saya ini orangnya cukup pemalu untuk memulai sesuatu yang baru. Dari kecil memang agak pemalu orangnya. Jadi untuk kegiatan seperti itu
mungkin saya berhenti di SMP itu berhenti, tapi kalau untuk perlombaan setiap antar kelas gitu saya ikut, masih mengikuti ya Mbak masih ya? mengikuti gitu. Tapi untuk kegiatan yang memang harus di luar sekolah itu masih rasa malunya itu Iya. belum terlewati gitu. Belum bisa melawan rasa malu tersebut untuk memulai hal-hal baru, untuk melangkah ke depan itu saya belum bisa, masih untuk segitu. Oh, baik Mbak. Nah, saya dengar-dengar ini waktu di Mbak sudah tahun ketiga kuliah, Mbak mendapatkan juara bersama teman-teman Mbak, juara ketiga di cabang lomba voli itu. Boleh Mbak diceritakan bagaimana awalnya Mbak bisa mengikuti lomba itu sampai hingga menang nih? Jadi itu di kampus saya itu kan ada yang namanya apa sih itu kan, organisasi mahasiswa, khususnya jurusan saya tadi bahasa Inggris kan, itu ada organisasi mahasiswanya. Mereka itu memang setiap tahun, bisa dibilang setiap semester ganjil itu Agenda rutin gitu ya, mengadakan agenda rutin seperti perlombaan gitu, antar ini saja sih, antar jurusan saja, kayak semester 1 bisa, semester 1, semester 3, semester 5 itu dulu kayak gitu, hanya di semester ganjil, jadi lawannya cuma kakak tingkat saja gitu. Tidak antar jurusan yang lain, tidak, hanya sama satu lingkup jurusan tersebut. Nah, bagaimana Mbak bisa memilih lomba voli di antara, pasti ada beberapa cabang lomba yang telah ada. Itu bagaimana ceritanya Mbak? Waktu itu saya sebagai sekretaris di kelas, tugasnya kan untuk mencatat nama-nama siapa saja yang ingin mengikuti lomba. Karena mungkin masih semester awal itu kan bingung nih mau milih siapa aja yang ikut lomba. Ya kita hanya menunjuk siapa gitu, siapa yang mau ikut lomba ini, lombanya itu kan ada lomba futsal, lomba bola voli, sama lomba bulu tangkis putra dan putri. Itu ada tiga itu. Karena saya tidak terlalu bisa bulu tangkis apalagi diperlombakan, karena dulu tuh suka bulu tangkis tapi cuma hanya untuk bersenang-senang bersama saudara-saudara gitu kan. Terus yang kedua futsal itu untuk anak laki-laki. Lalu ada bola voli kan bisa diikuti oleh beberapa orang kan ya, bisa juga ada cadangannya tuh. Jadi tuh karena yang ikut bola voli itu juga tidak banyak sih yang bisa, apalagi yang bisa untuk kayak basic-basicnya bola voli itu hanya sedikit orang gitu. Jadi kita hanya memilih dari siapa saja yang bisa dan pernah mengikuti perlombaan sebelumnya gitu, atau yang bisa aja lah, bisa untuk servis atau untuk menangkap bola tersebut begitu. Jadi yang memang ada basicnya walaupun nggak terlalu besar tapi ada lah gitu. Ya itu harus, soalnya lomba itu tuh diwajibkan ya. Kalau dia nanti terkena denda oleh. Iya, soalnya kayak gitu. Kalau misalkan mereka tidak mau kan nanti lombanya jadi sepi. Bagaimana meramaikannya gitu kan? Jadi harus ada kayak hukuman untuk orang yang tidak mengikuti gitu. Untuk kelas-kelas yang tidak bisa mengikuti. Seperti itu Mbak. Untuk sebelum hari H perlombaan, apakah ada latihan-latihan sebelum hari-harinya itu? Karena pengumuman lomba itu kan sebulan atau sekitar 2 bulan sebelum hari H itu sudah diumumkan. Jadi ada persiapan memang dari kami. Jadi itu latihan itu seminggu sekali hari Sabtu itu di lapangan bola voli di dekat kampus sana kan. Situ kami melatih basic-basicnya gitu. Itu kadang kami juga bertemu sama kakak tingkat begitu, jadi kadang ramai sekali di sana. Ya alhamdulillahnya setelah beberapa kali latihan adalah ya hampir sebulan 2 bulan itu penuh latihan, terus sampai besok hari hanya pun kita tetap latihan hari ini, sampai badan itu saya
sangat-sangat lelah, sangat-sangat lelah. Apalagi besok langsung hari hanya gitu, hari H pun kita harus menunggu kan ada pembagian kayak misalkan kelas ini melawan kelas ini, dan kami pun ini bertanding melawan dosen juga waktu itu. Oh begitu, dosennya juga ikut bertanding. Ada dosennya, tapi kan kadang dosen ada yang bisa, ada yang tidak, jadi ada yang hadir, ada yang enggak gitu. Ya, alhamdulillahnya dari lomba tersebut kelas kami mendapatkan juara 3 untuk pertama kalinya untuk lomba itu langsung dapat juara 3 itu sangat-sangat membanggakan sih menurut saya, karena ya ini pertama kalinya kita belum tahu bagaimana lawan kita kan, yang ada hanya supporter gitu, supporter dari teman-teman. Tanpa mereka juga kita mungkin akan kehilangan semangat sih, soalnya tekanan pressure dari kakak tingkat itu bukan main-main. Supporter mereka itu sangat mengebu-ngebu untuk mensupport tim mereka, hingga membawa alat-alat untuk menggunakan yel-yel mereka untuk menyemangati tim-tim mereka begitu kan. Ya kami yang tidak membawa supporter pasti akan merasakan pressure yang sangat-sangat hebat begitu. Jadi lebih mengedown gitu ya Mbak? Iya, tentu saja. Makanya itu salah satu pentingnya supporter di dalam sebuah pertandingan tuh, itu salah satunya untuk meng-up semangat para peserta. Jadi bisa dikatakan salah satu motivasi terbesar para pemain adalah bagaimana supporter itu ya Mbak ya. Jadi tanpa mereka kami bukan apa-apa begitu. Karena kami hanya manusia yang untuk dilulukan begitu kan, kayak mereka disemangatin kami tidak, itu menjadi suatu hal yang gimana gitu kan. Pasti kayak aduh susah nih timnya pasti susah nih, lawannya pasti susah nih, pasti gitu mikirnya. Kalau misalkan ada yang mensupport dari belakang kita, ayo bisa itu kita bakalan lebih maksimal lagi untuk mengeluarkan tenaga kita yang ekstra begitu ya Mbak ya. Alhamdulillah masih dikelilingi oleh teman-teman yang sangat suportif, itu merupakan suatu kebanggaan sendiri mungkinnya bagi Mbak dan kawan-kawan. Betul banget. Jadi tuh teman-teman tuh teman karena begitu butuhnya bagaimana support itu ya Mbak ya. Nah kalau boleh tahu, ketika menjalani masa-masa latihan itu adakah rasa mungkin lelah mungkin ya, karena sekali lagi harus kuliah kan, dibagi waktunya, bagaimana cara Mbak mengatasi kelelahan itu sendiri? Waktu itu sih pas mendekati hari H itu memang super dijejelin gitu, ayo latihan. Jadi setiap pulang kuliah langsung latihan, pulang kuliah itu karena saya masuk ke siang kan, jadi sekitaran jam 4 sore itu udah harus latihan sampai jam 6 sampai maghrib gitu kan pulangnya. Tentu lelah, sangat lelah kan. Apalagi di kampus sudah berpikir otaknya terus lalu setelahnya dijejelin untuk latihan itu pasti lelah dan sangat membosankan. Lelahnya itu karena kami sudah lama kan tidak bermain gitu. Beda dengan atlet yang tiap hari latihan terus gitu kan. Beda sama kita tuh nggak pernah latihan sebelumnya, terus tiba-tiba setelah latihan tuh badan kami tuh ya tidak bisa beradaptasi, langsung memar-memar, misalkan badannya merah-merah semua, lelah, sampai mungkin ada yang jatuh sakit gitu kan. Pernah ada yang jatuh sakit kayak gitu, saking tidak bisa mengikuti alur latihan tersebut karena memang keras begitu. Tapi ya semua itu terbayar dengan kemenangan kita, walaupun hanya juara 3 kan. Itu untuk di semester awal karena kami masih belum terbiasa untuk mengikuti lomba tersebut gitu. Di semester selanjutnya apakah Mbak juga berpartisipasi dalam lomba-lomba voli selanjutnya? Untuk semester selanjutnya saya tidak mengikuti ya, sudah mengikuti 1 atau 2 perlombaan itu karena itu mepet banget ya, semester 3 sama semester 4 semester 5 itu saya ikut lagi tuh pas semester kemarin, semester 6 kan. Semester 6 itu saya ikut lagi karena
sudah covid kan, covid. Iya. Habis itu tiba-tiba diumumkan ada perlombaan begini. Waduh, bagaimana ini kan gitu. Kalau bisa para peserta voli silakan ikut aja ya katanya gitu, ikut meramaikan. Tapi waktu itu covid sudah cukup mereda sih, tidak seperti yang awal-awal kan sangat boomnya gitu kan, Ya, sampai sangat tinggi sekali kasusnya covid ini. Untungnya waktu itu sudah hampir ya hampir tidak ada kan di sana, ya sudah tidak zona merah, begitu tidak zona merah, cuma zona biasa, zona hijau kan di tempat kuliah saya itu. Jadi alhamdulillahnya bisa mengikuti gitu. Baik, katanya nih kalau dengar-dengar saya katanya Mbak pernah cedera ketika mengikuti perlombaan itu. Kalau boleh diceritakan bagaimana dan kenapa bisa cedera gitu Mbak? Ya cukup memalukan sih kalau untuk bilang cedera seperti itu, soalnya dilihat banyak orang kan, lagi pingsan di tempat itu, saya malu banget itu waktu itu. Tapi ya mau bagaimana, waktunya itu seperti bercandaan, karena memang lawan kita itu sudah bisa dibilang atlet. Sudah ada salah satu dari mahasiswi kita itu ada yang sering banget mengikuti lomba gitu, jadi tuh dia sudah pro lah dalam hal lomba seperti lomba voli itu udah pronya begitu. Emang dia anaknya tinggi kecil tapi tenaganya super duper kuat sekali. Iya. Tiba-tiba ada orang ngetuk smash saja tuh kepalanya, dia bilang begitu kan. Saya mendengar saja kayak ya ampun kok segitunya gitu kan, hanya perlombaan yang kayak gini kok sampai sebegitunya gitu kan, sampai head kan bisa dibilang itu head apa sih ucapan yang jalan kebencian bisa dibilang gitu, komentar buruk lah ya gitu kan, sama saja kayak mengedownkan para peserta lawan. Kita sudah down karena mereka memang bukan selevel kita hanya selevel anak yang bisa main voli, sedangkan mereka sudah expert bisa dibilang gitu, sudah sangat pro lah di bidangnya gitu. Itu dia melebarkan smash, alhasil kena kepala. Itu awalnya saya tidak apa-apa, hanya lama-lama pusing, lalu ambruk jatuh gitu, semuanya panik, langsung saya digotong keluar dari lapangan. Nah setelah itu digantikan oleh teman saya, untungnya digantikan dan pertandingan tetap berjalan lanjut. Ya cukup keras sih sampai saya pingsan tersebut tuh cukup keras. Kan tidak langsung diperiksakan kan, soalnya saya pulang dulu ke kosan itu tidak langsung diperiksakan karena mungkin mikirnya hanya efeknya karena pusing sedikit saja gitu. Dan waktu itu saya ingin ke dokter pun tidak bisa karena kepala saya pusingnya luar biasa. Saya hanya bertanya di aplikasi halo dokter kan, halo dokter, saya bertanya, Bu, saya mengalami kejadian ini gitu. Terus lalu dokternya berkata itu cedera ringan saja ya Mbak ya, jadi dianjurkan untuk meminum obat gitu. Untuk ya setelah minum obat alhamdulillah mereda, walaupun belum 100% sembuh tapi alhamdulillahnya sudah mereda. Abis itu saya dijemput oleh orang tua saya, jadi yang pulang langsung periksa ke dokter. Itu hanya cedera ringan di kepala bagian belakang saja. Jadi bisa dikatakan bahwa cedera ini merupakan titik jatuhnya Mbak di dalam dunia olahraga ini kan? Ya, dengan begitu saya untuk mengikuti lomba tersebut harus berpikir sampai puluhan kali sih, karena bisa jadi itu bisa menjadi trauma bagi saya untuk mengikuti lomba tersebut lagi. Soalnya saya sudah pernah terkena cedera walaupun ringan, itu buat saya cukup terbekas di ingatan bisa dibilang. Dan apakah hal ini akan mempengaruhi bagaimana pandangan Mbak nantinya ke dalam dunia olahraga voli itu sendiri? Ya, dibilang mengubah sih enggak ya, soalnya kan bola voli memang begitu dasarnya. Karena memang saya tidak mencapai level tersebut, saya tidak bisa meningkatkannya.
Kalau untuk volley sendiri memang seperti itu, olahraga yang keras memang. Mungkin banyak juga atlet-atlet yang sudah cedera karena volley gitu kan, mungkin tidak satu atau dua orang, tapi karena memang mereka untuk menempuhnya, untuk mereka kan jadinya harus kayak fokus gitu. Kalau saya kan hanya untuk ikut lomba, jadi beda gitu, konteksnya beda. Mereka yang sungguh-sungguh dengan saya yang hanya mengikuti lomba begitu, saya tidak terlalu ingin lagi untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi sudah tidak berkeinginan lagi gitu Mbak. Ya. Tapi sebelum mengalami cedera ini kan katanya di semester 6 tadi Anda mengikuti lagi. Motivasi Anda mengikuti setelah satu semester yang kemarin tidak mengikuti itu apa Mbak kalau boleh tahu? Motivasi, maaf ya Mbak sebelumnya, itu semester sebelumnya saya nggak ikut. Saya nggak ikut, hanya sebagai supporter saja, support teman-teman, dan alhamdulillahnya dapat juara 1 itu waktu itu. Karena itu latihannya bahkan bulan-bulan sebelumnya lebih lama daripada yang sebelumnya, yang awal tuh. Dan kan kalau kelas di kampus itu tergantung mahasiswanya untuk mengambil kelas apa kan. Jadi itu ada pindahan dari kelas lain ke kelas saya, itu ternyata orangnya jago volley gitu. Alhamdulillah jago volley, jadinya mereka bisa mengimbangi. Alhamdulillahnya dapat juara 1. Saya sebagai supporter aja sudah senang sekali melihatnya. Karena saya rasa skill saya dalam volley itu memang cukup kurang. Saat saya cedera itu pun karena kami kekurangan orang, jadi saya terpaksa untuk ikut karena mereka sudah pindah lagi ke kelas yang mereka inginkan waktu itu kan. Boleh izin sebentar Mbak? Ya. Kalau menurut Mbak sendiri ini bisa dikatakan panjang ya perjalanan Mbak sampai pada akhirnya olahraga kembali Mbak tekuni di bidang di bangku perkuliahan sendiri. Itu menurut Mbak itu apakah itu sih sebuah kesuksesan gitu? Apa bagaimana emang perjalanan Mbak ini itu emang menuntun Mbak kesuksesan itu atau bagaimana? Atau emang hanya ini bidang olahraga hanyalah bagian dari hobi Mbak saja atau bagaimana? Olahraga itu sekarang cuma jadi apa yang pernah saya tekuni saja. Untuk sekarang tidak menekuni lagi gitu Mbak. Saya sudah tidak terlalu berminat dalam bidang olahraga gitu kan. Saya sekarang lagi suka untuk berbisnis gitu, karena mungkin sudah semester akhir kan, untuk merencanakan kedepannya itu saya sedang memikirkan tentang bisnis kecil-kecilan terlebih dahulu gitu. Olahraga saya sudah memikirkannya lagi. Sudah mendapatkan juara-juara tersebut, saya sudah bangga sekali. Dan tidak mudah untuk melanjutkan lagi tidak. Dan ingin menggali sebuah prestasi di bidang yang lain, tidak di bidang olahraga ini lagi, tapi ingin menggali sesuatu yang baru. Nah, di bidang tadi bisnisnya Mbak ya, Mbak udah mulai dari mana nih kalau boleh tahu? Dimulai bisnis ini? Kalau bidang bisnis itu dulu pas masih kuliah sih, awal-awal itu memang sudah bisnis online ya, bisnis online seperti menjual barang-barang gitu, menjadi reseller lah intinya, menjadi reseller. Saya sendiri menjadi orang yang membuka lowongan kerja untuk reseller saya gitu kan. Tapi macet di tengah jalan nih karena kan COVID. Jadi bisnis online tersebut tidak berjalan lancar karena ada orang yang beli ke saya, terus saya belikan barang tersebut, lalu saya orderkan ke orangnya langsung. Jadi kan tatap muka begini nih, kalau untuk secara online sih belum ya, baru beberapa kali itu udah lumayan lancar, tapi tiba-tiba ada kasus COVID-19 begitu kan, jadi saya tidak bisa melanjutkan lagi. Sebenarnya bisa saja, tapi mungkin motivasinya kurang ya, karena sibuk belajar. Waktu itu saya masih semester awal, semester 4 itu waktu itu, semester awal, semester 4 tepatnya. Lalu ada virus tersebut, jadi untuk membagi waktunya saya agak kesulitan, soalnya awal-awal online learning gitu kan susah.
kayak untuk harus mengerjakan banyak banget tugas dari dosen A, dosen B begitu. Itu tugasnya bertubi-tubi dan waktunya singkat-singkat sekali. Jadi saya untuk melanjutkan bisnis tersebut agak sulit. Setelah saya meninggalkan bisnis online saya tersebut, saya ingin lagi melangkah ke dalam bisnis online, tapi dalam konteks yang berbeda gitu. Saya saat ini sedang menjadi reseller. Jadi reseller itu ada seperti orang yang di atasnya, saya di bawahnya begitu untuk menjualkan barang mereka. Jadi ini hanya seperti game lah istilahnya. Saya menjadi reseller di sebuah game. Itu gamenya bisa apa saja gitu. Kan sekarang sedang diminati banyak sekali oleh apa sih? Saya bilang oleh anak-anak zaman sekarang di game-game online tersebut lagi sedang booming-boomingnya. Jadi sebelum, kalau gue tahu, ketika ingin memulainya bisnis itu kan pasti perlu banyak sekali pertimbangan. Apa yang membuat Mbak termotivasi sehingga jalan bisnis online lah yang Mbak pilih dari berbagai macam bidang bisnis itu sendiri? Yang pertama faktornya karena kembali lagi karena saya orangnya cukup pemalu ya. Untuk berinteraksi bersama orang lain tuh saya cukup sulit untuk berkomunikasi, bisa dibilang begitu. Kalau untuk online kan saya tidak perlu bertatap muka, hanya lewat handphone begitu kan, lewat handphone saling berkomunikasi, jadinya saya tidak perlu effort lebih untuk berbicara di depan customer begitu. Jadi bisa dikatakan emang bisnis online inilah yang membuat Mbak bisa nyaman dalam dunia bisnis ini sendiri gitu. Jadi untuk rancangan kedepannya nih Mbak, jalan bisnis online bakal Mbak luaskan atau memang tetap di sini-sini saja atau bagaimana? Kalau untuk ke depan sih saya inginnya memang dibesarkan ya Mbak, soalnya bisnis tersebut cukup menguntungkan, bisa dibilang tidak usah keluar modal kan. Tapi memang saat ini mungkin karena saya masih secara kecil, untungnya tidak terlalu besar, hanya sekitaran 500 sampai 1000 perak gitu kan. Itu pun tidak setiap hari ada pelanggan gitu, jadi kita harus gencar-gencarnya promosi ke orang-orang begitu, harus membutuhkan kerja keras juga walaupun cuma online begitu kan, untuk mempromosikan sana sini gitu kan. Bukan hal yang mudah juga sih Mbak. Jadi kalau keinginannya kalau bisa dibesarkan, karena saya masih kuliah gitu. Nanti mungkin misalkan saya sudah lulus dan dapat kerjaan tetap, mungkin bisnis ini akan menjadi sebuah bisnis sampingan begitu. Misalkan sampai besar, nanti bisa jadi besar, insya Allah saya bakalan merekrut orang gitu kan untuk menghandle kerjaan tersebut gitu, dan saya akan berfokus pada kerjaan saya yang saat ini tuh nanti masa depan nanti insya Allah. Amin, semoga lancar-lancar ya Mbak ya, amin. Nah kalau gue tahu nih Mbak ya, ketika menjalani sebelumnya dalam bidang olahraga, apa yang hal paling berkesan, pengalaman Mbak paling berkesan yang ini kan bisa dibilang prestasi Mbak di dalam bidang olahraga? Apa hal yang mungkin tidak bisa Mbak lupakan dan terkenang sekali di hati Mbak? Sportivitas, terus support dari teman-teman itu yang paling saya sangat-sangat sentuh hatinya gitu kan. Apalagi saya orang yang tidak bisa komunikasi dengan lancar gitu, teman hanya ini saja begitu kan. Itu melihat mereka yang support saya, untuk saya yang support mereka itu tuh, apalagi mereka sampai menjadi sangat semangat itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu kan. Kayak saya bisa mensupport orang begitu dengan baik ya. Semoga saja nanti saya mendapatkan support terbaik dari orang-orang terdekat saya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi bisa dikatakan hal keinginan yang Mbak inginkan sekarang adalah memperluas bagaimana bisnis Mbak.
terus melancarkan tugas akhir itu Iya. pasti sangat sekali kan. Karena itu benar penting. Jadi Mbak, terima kasih banyak sekali hari ini meluangkan waktunya untuk dapat berwawancara bersama saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmunya hari ini. Bagaimana perjalanan Mbak dulu di dalam bidang olahraga sampai sekarang. Ya walaupun akhirnya berpindah haluan, tapi pengalaman tersebut pasti jangan terlupakan nantinya. Jadi terima kasih banyak Mbak. Sampai ketemu. Kasih.